izin perkenalkan, nama saya Biar Baksyar Habibullah. Saya akan menjadi pemandu diskusi atau presentasi dengan tema sertifikasi sosial dalam kelompok organisasi. Sertifikasi sosial merupakan salah satu fenomena yang melekat dalam kehidupan masyarakat kita sebagai sebuah struktur yang mencerminkan pembagian kelas sosial berdasarkan status ekonomi, pendidikan, hingga akses terhadap kekuasaan. Sertifikasi sosial memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti diakses pendidikan, kesetaraan ekonomi, hingga peluang karir. Semua itu tak lepas dari peran sertifikasi sosial. Langsung saja, kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang sertifikasi sosial dalam kelompok organisasi. Untuk yang pertama, ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Saudara Dika. Nah, di sini latar belakangnya, stratifikasi sosial adalah perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan seseorang pada kelas-kelas sosial yang berbeda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan lainnya. Stratifikasi sosial muncul karena adanya sesuatu yang dianggap berani dalam masyarakat. Sistem stratifikasi merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah, atau bagja atau dapat diartikan pula sebagai pembagian kelompok atau posisi seorang dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Lanjut. Di sini ada rumusan masalah. Yang ke-1, bagaimana tingkat stratifikasi sosial dalam kelompok? Yang kedua, apa bentuk stratifikasi sosial yang terjadi dalam kelompok? Yang ketiga, apa dampaknya terhadap hubungan sosial dalam kelompok? Lanjut. Tujuan penulis. Yang ke-1, mengidentifikasi stratifikasi sosial yang ada di kelompok organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Yang kedua, menjelaskan bentuk dan tingkat stratifikasi sosial. Yang ketiga, menganalisis dampak stratifikasi sosial terhadap hubungan sosial dalam kelompok. Yang keempat, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi. Yang kelima, memahami dan menguasai materi mengenai stratifikasi sosial. Untuk selanjutnya ada pengertian sertifikasi sosial, bentuk serta identifikasi sertifikasi sosial dalam kelompok BEM yang akan dibacakan oleh Saudari Agnes. Silakan. Baik, di sini ada pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berarti dari istilah social stratification, yang berarti sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Kata stratification berasal dari stratum atau jamaknya strata, yang berarti lapisan. Stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Seorang sosiolog, Pitirin A. Sorokin, mengatakan bahwa sistem berlapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Selanjutnya ada bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama ada kasta.
Sistem kasta menentukan pekerjaan, pergaulan, hingga pernikahan seseorang. Misalnya seseorang yang lahir sebagai sudra hanya diperbolehkan bekerja sebagai buruh kasar, dan mereka tidak diizinkan menikah dengan orang yang dari kasta waisya atau yang lebih tinggi. Nah, contohnya yang sudah kita teliti di BEM Universitas Muhammadiyah Bandung, sistem di BEM itu mirip kasta karena perpindahan posisi itu sulit tanpa SK atau persetujuan formal. Aturan ininya juga kaku, jadi sulit naik jabatan kecuali ada alasan yang kuat. Yang kedua, ada kelas sosial, di mana masyarakat kapitalis, pendidikan, atau keterampilan memungkinkan seseorang naik kelas. Misalnya, seorang anak dari keluarga kelas bawah yang mengenyam pendidikan tinggi dan bekerja sebagai dokter dapat naik ke kelas menengah atau atas. Stratifikasi di BEM juga seperti kelas sosial di mana ada hierarki, atau perpindahan juga dimungkinkan jika seseorang menunjukkan kemampuan dan pengalamannya. Yang ketiga, ada status ekonomi. Program pemerintah seperti bantuan sosial seringkali ditunjukkan untuk kelompok miskin. Sementara kelompok kaya biasanya memiliki akses lebih besar ke fasilitas premium seperti pendidikan atau layanan kesehatan kelas atas. Klasifikasi berdasarkan pendapatan di Indonesia yaitu ada golongan karya, golongan menengah, dan golongan miskin. Selanjutnya ada identifikasi stratifikasi sosial dalam kelompok BEM. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anggota BEM Universitas Muhammadiyah Bandung, diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses identifikasi sosial yang berlangsung dalam kelompok organisasi mahasiswa tersebut. Identifikasi sosial ini mencakup cara anggota kelompok mengenali peran masing-masing, membangun rasa kebersamaan, serta mengelola dinamika internal yang ada. Dari wawancara ini ditemukan bahwa proses identifikasi sosial berperan penting dalam memperkuat solidaritas antar anggota kelompok, yang pada gilirannya berpengaruh pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk selanjutnya ada sifat dari sertifikasi sosial yang akan dibawakan oleh Indi. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa bentuk stratifikasi sosial menurut Surjono Sukanto. Yang kebetulan di organisasi BEM ini juga mencakup ketiga bentuk ini. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup, yang dimana sistem pelapisan sosial tertutup membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan lain, baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Yang kedua, ada stratifikasi sosial terbuka. Pada sistem pelapisan sosial yang terbuka, sistem anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi karena kemampuan dan kecakapannya sendiri. Sebaliknya, setiap anggota masyarakat bisa juga turun atau jatuh ke lapisan yang lebih rendah bagi mereka yang tidak cakap dan tidak beruntung. Dan yang terakhir ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah perpaduan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Untuk berpindah lapisan sosial, individu harus pindah di daerah yang lapisan sosialnya itu bersifat terbuka. Untuk selanjutnya ada dampak positif dan negatif yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Untuk dampak positif, yang pertama menciptakan struktur dan stabilitas. Stratifikasi sosial memberikan suatu struktur dalam kelompok di mana setiap individu atau kelompok memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Hal ini dapat mengetahui posisi dan tugas mereka. Yang kedua, mendorong kompetisi positif. Dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, membantu proses pengambilan keputusan, mempercepat proses pengambilan keputusan dan memberikan arah yang jelas bagi kelompok. Selanjutnya ada dampak negatif.
Untuk yang pertama, munculnya konflik dan ketegangan sosial, yaitu merasa tertindas atau diperlakukan tidak adil, dan ketegangan ini dapat mengancam stabilitas dan harmoni dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, eksploitasi dan penindasan. Ini kelompok yang berada di strata atas seringkali mengeksploitasi kelompok bawah untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian yang terakhir, mengurangi solidaritas sosial, yaitu perbedaan status dapat menyebabkan rasa eksklusivitas di antara kelompok-kelompok sosial, sehingga dapat mengurangi solidaritas sosial dari kelompok tersebut. Kemudian ada kesimpulan yang akan dibawakan oleh Saudara Indi. Jadi kesimpulan dari stratifikasi sosial ini yaitu bisa menjadi sistem yang bermanfaat jika diatur secara adil dan fleksibel. Namun jika tidak dikelola dengan baik, sistem ini dapat menciptakan ketidakadilan, kesenjangan, dan ketegangan sosial yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan keseimbangan, inklusivitas, dan kesempatan yang sama agar dampak positifnya itu lebih dominan daripada negatif. Dalam konteks BEM Universitas Muhammadiyah Bandung, stratifikasi sosial mencakup baik sistem tertutup maupun terbuka. Sistem tertutup terlihat dari prosedur formal yang mengatur peralihan posisi, sementara sistem terbuka tampak dalam pengakuan atas kemampuan dan pengalaman individu. Selain itu, terdapat pula elemen campuran yang menggabungkan kedua sistem tersebut. Stratifikasi sosial ini mempengaruhi hubungan dalam kelompok, memperkuat atau bahkan menghambat kerjasama tergantung pada cara sistem tersebut diterapkan. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara presentasi dan diskusi hari ini. Tema tentang stratifikasi sosial dalam suatu organisasi telah membuka wawasan kita mengenai dinamika sosial yang ada di suatu kelompok atau suatu organisasi, salah satunya organisasi BEM yang ada di kampus kita. Sebelum menutup acara ini, saya ingin mengingatkan bahwa jika ada pertanyaan atau masukan lebih lanjut, bisa di-chat aja ke Dika atau Indi. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan partisipasi dari Anda semua, penonton atau siapa saja. Saya Biarbak Syarulbillah, pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.